medical check up dari nasabahnya. Dan saya juga tahunya baru tadi pagi. Jadi langsung tadi mami angkatnya, ya udah, tapi saya habis sekolah anak ya. Jadi sebentar kita nanti akan diisi dulu sama Pak Sujar mengenai update tentang keadaan terkini. Jadi keadaan potensial terkini. Nah, sambil nunggu, ada yang mau sharing tentang seminggu terakhir kemarin? Silakan. Biasanya yang biasa mandi gini nih Mas Yogi nih. Kalau saya malah mau sharing tentang Pak Handoyo, Pak. Nah, silakan yuk. Kita bicarakan Handoyo sampai habis. Di awal-awal itu anti mainstream sama format rekrut yang biasanya ada di Raden bocor. Nah. Format rekrut itu kan biasanya kita cari orang yang orang yang apa ya, kelihatannya penampilannya oke. Kalau dia nyambung gitu kan Pak. Terus yes, pokoknya Pak Handoyo itu 180 derajat dari yang kita tahu tentang bagaimana merekrut calon agen. Jadi dia rekrutnya gimana, Bu? Rekrutnya itu ya di Semarang, tapi sangat tidak memenuhi syarat lah. Kalau orang nggak jeli aja nggak. Tapi leadernya kan jeli itu, melihatnya lebih ke dalam ya. Sepatu aja nggak punya, bayangin. Ya, emang unik. Ya, sepatu aja dia nggak punya. Ya bilang dia nggak pernah pakai sepatu. Penampilan juga dia asal comot baju. Jadi benar-benar yang diisi oleh leadernya adalah apa yang ingin kamu rubah dari hidupmu yang sekarang. Mau jadi apa besoknya, dan dia mengikuti perkembangannya. Itu. Jadi sebenarnya dia tidak bisa atur seperti yang lain gimana gitu. Pokoknya dia maunya begini ya maunya begini. Tapi kalau dibilang dikasih tahu bahwa targetmu kurang segini loh, dia bilang oke, itu jadi dia jalani dan closing. Ya. Jadi nggak bisa contoh gitu loh. Pertemanannya itu nasabah-nasabahnya itu dari pertemanan yang nggak bisa kita contoh, mau dari apanya gitu, kita kalau mau contoh dia gitu. Seperti yang Pak Willy bilang, teman-temannya mancing gitu kan, kalau nggak teman banget kan nggak mau jadi nasabah dia. Betul. Gitu ya. Ngasih referensi misalnya, kalau referensinya bukan dari orang yang kenal benar sama dia kan juga nggak mau. Itu aja sih Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ke agen-agen kita bahwa kalau rekrut itu yang begini itu nggak mesti bisa berlaku. Nggak kena ke dia. Iya. Ini di sini ada rekrutannya nih, ada rekrutannya Pak Handoyo. Namanya apa ya? Yang rekrutannya Pak Handoyo ngaku. Tadi saya lihat siapa ya? Oh, Buketsia. Buketsia, tolong dibuka mic-nya. Iya Pak, pagi Pak. Nah, pagi ini rekrutannya Pak Handoyo ya? Iya Pak. Nah, bisa cerita dikit tentang Pak Handoyo dulu? Kok bisa ikut Pak Handoyo? Oke sih, kalau mau dibuka videonya boleh nggak? Pengen pada kenal nih. Bu Kesia itu yang Semarang ya? Iya Bu.
Oh, lama ya kita nggak ketemu ya. Ya, Mana Bu. videonya ya? Contoh video aja ya, Pak ya. Oh ya. Gimana Bu, ceritanya tentang Pak Handoyo nih waktu direkrut apa bilangnya? Kita sudah teman lama, Pak. Terus, Oh, teman lama. ya teman lama. Bertahun-tahun nggak ketemu ya, mungkin sekitar 4 tahunan lah, 4 tahunan nggak, 3 tahun, 4 tahunan nggak ketemu. Terus ketika ketemu, tahu bahwa dia masih di Prudential, ya karena teman lama diajak ke Prudential join ya udah terus saya join. Saya percaya karena closingannya besar-besar. Oke. Dulu satu kantor kan Bu Kesia? Iya, Bu. Bu Kesia itu saya ingat banget loh. Bu Kesia itu adalah teman yang nggak suka kalau saya bahasanya medok Jawa. Maksudnya aksen saya Jawa banget gitu ya, Bu ya? Enggak, malah ngomong sama saya waktu itu. Anunya medok Jawa sih, anunya ya. Bahasa Indonesia aja nggak usah medok Jawa gitu deh. Bukan saya, Bu. Masa? Bukan ya? Bukan. Oke, kalau gitu Bu Kesia satunya deh. Terus Bu Kesia sering ditemenin ini nggak? Prospek nggak? Sementara belum, Pak. Saya masih sering di Surabaya. Oh, di Surabaya. Oke. Pak Sujar udah masuk ya. Pak Edi mungkin mau komentar sambil nunggu Pak Sujar nih Pak. Komentar Pak. Tentang speaker kita hari ini. Saya sendiri jarang ketemu Pak Handoyo, tapi saya kagum closingannya gede-gede dan persistensinya kelihatannya juga bagus. Jangan karena ada yang agen yang closingannya gede-gede, tapi ternyata persistensinya jelek banget. Ini Pak Handoyo ini selain closingannya gede-gede, kualitasnya juga gede, bagus. Oke. Ya, karena percaya dengan Pak Handoyo, dan Pak Handoyo mungkin cara memberi pemahaman, mengedukasi nasabahnya itu, nasabahnya merasa benar-benar butuh dengan jadi nggak akan lepas preminya. Gitu. Kalau pertemanan yang dekat sekali kan malah edukasinya benar. Gitu. Oke. Thank you infonya. Ini Pak Sujar udah masuk. Ayu udah siap? Ayu belum ya? Halo, ya pagi Pak Willy sudah ready kok. Oke, yuk kita mulai. Ini baru nge-save materi speaker kita hari ini. Oh ya. Jadi hari ini Pak Sujar sama ibu angkatnya Pak Handoyo. Ayu belum siap? Oke, udah siap Pak Willy. Udah siap bro. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi semua. Pagi. Pagi. Mbak Ayu, pagi Pak Willy, pagi semua. Pak Willy. Pagi Teman-teman. semuanya. Hari ini Luar biasa. Luar biasa dahsyat. Yes. Luar biasa dahsyat. Yes.
Mantap, Wah, Pak. kangen ya, kayaknya merindukan tatap muka gitu ya. Hari ini mungkin ada pengumuman PPKM apa diperpanjang lagi atau enggak gitu ya. Tapi nggak masalah mau PPKM diperpanjang, mau enggak gitu ya, bisnis kita tetap jalan. Karena kita tahu bahwa bisnis ini nggak pernah tergerus oleh kondisi gitu ya rekan-rekan ya. Oke. Baik, selamat datang kembali di Prioritas Power Mandi di tanggal 9 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga rekan-rekan nggak bosan ya, karena kemarin malam sudah ketemu dengan saya, pagi ini ketemu dengan saya lagi gitu ya. Semoga nggak pernah bosan karena baju saya udah ganti, jadwal juga udah ganti. Jadi semoga nggak bosan ya teman-teman ya. Dan semoga rekan-rekan dimanapun rekan-rekan berada, saya selalu menekankan semoga rekan-rekan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Karena saat ini nikmat sehat adalah nikmat yang paling luar biasa. Amin. Amin. Baik, rekan-rekan, sebelum acara kita mulai pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Amin. Selanjutnya, seperti biasa, kita menyanyikan lagu kebanggaan kita, We Are Number One. Udah buka lagi. We all share the same destination. We all work together as one. In this place there is only one vision, and that's to be the number one. We all have the right combination, care and quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our lives. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Take one more step. Reach out for excellence. We'll do whatever it takes to touch the sky. And we help each other reach our aspirations. We know that we can do it if we try. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number one. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semua biar semangat gitu ya. Luar biasa sekali rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya saya bacakan dulu laporan produksi prioritas agensi. Selanjutnya kita panggilkan Bapak Billy Aprianto. Silakan Pak Billy. Pagi semuanya, pagi luar biasa dahsyat. Yes. Pagi, Ya, sebenarnya hari ini semua pada pengen lihat sosok seorang Handoyo ya. Tapi ternyata beliau hari ini lagi nemenin nasabahnya medical jam 9. Jadi langsung tadi mami angkatnya take over, udah oke, kita nanti diganti mami angkatnya. Tapi sebelumnya teman-teman nanti juga kita akan mendengarkan update terkini ya dari adik tersayang kita Pak Sujar. Nah teman-teman, kita sudah mendekati akhir tahun kalau sekarang ini ya. Sudah bulan Agustus itu sudah lebih cenderung ke sebelah kanan gitu.
Jadi apa yang sudah kita lakukan di setengah semester kemarin, kita sudah setengah semester lebih ya. Jadi kita sudah melihat kekuatan kita masing-masing. Jadi yuk sama-sama, kita masih belum berakhir, pertempuran belum berakhir, pertandingan belum selesai. Jadi kita masih punya waktu sekian bulan itu untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai di awal tahun kemarin. Ya, jadi masa pandemi sudah bukan menjadi suatu halangan lagi. Pandemi adalah suatu, justru menurut saya sekarang ini banyak nasabah yang nunggu kita. Kenapa menunggu kita? Karena sekarang ini mereka was-was. Yang namanya kematian itu begitu dekatnya. Yang tadinya orang-orang terdekatnya dia nggak ada berita-berita meninggal, sekarang di grup setiap hari isinya innalillahi lah, turut berduka cita dan sebagainya. Kemarin saya ada satu cerita yang sangat miris ya di Jakarta, di agensi yang kebetulan saya ada di dalam situ di Jakarta. 3 adiknya sakit bersamaan COVID 2 bulan yang lalu. Yang satu akhirnya setelah dirawat 3 minggu meninggal dengan biaya 670 juta. Adik yang pertama. Adik yang kedua akhirnya meninggal seminggu kemudian dengan biaya 700 juta. Adik yang ketiga setelah 51 hari, kemarin pulang dari rumah sakit, tapi masih belajar jalan lagi, biayanya 1,3 miliar. Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya asuransi yang namanya PPH Plus. Ya, pastikan teman-teman mewartakan, memberitahu ke orang-orang terdekat kita, ya Anda ini hari ini nanti kita temanya juga pas ya, branding ya, menjual diri. Nanti Bu Wirasuti akan membawakan tema tentang menjual diri, bagaimana kita branding diri kita, self branding. Kalau orang tahu kita punya produk yang diperlukan oleh nasabah seperti tadi ya yang saya ceritakan ya, 670 juta, 700 sekian juta dan 1,3 miliar habis. Yang 2 meninggal, yang 1 sekarang ya masih pulang dari rumah sakit, dia video masih pakai selang, pakai oksigen karena paru-parunya sudah cacat. Nah, keadaan seperti ini hampir ada di setiap lingkungan di mana kita tinggal. Nah, itu sebenarnya tinggal kita yang pinter-pinter lah ya. Kita sudah tahu ada keadaan seperti itu. Kita mau panen sebenarnya tinggal ngomong keadaan kita nggak usah cerita macam-macam, mereka tahu kok, ya kan? Biayanya berapa itu kalau masuknya ke Senayan, saya rasa nggak bayar apa-apa, tapi obat-obatannya ya mohon maaf seadanya. Biasanya kalau yang isoman itu cuma dikasih vitamin C, vitamin D, vitamin K, vitamin sama zinc, ya itu udah bisa pulih, kalau enggak ya lewat. Kan pilihannya itu, kalau enggak pulih ya lewat gitu kan. Nah, keadaan seperti inilah yang memicu orang-orang sekarang lebih aware, lebih waspada, lebih perlu tentang adanya proteksi. Jadi teman-teman pastikan orang-orang di dekat kita punya PPH Plus atau minimal PSS lah ya. Ceritakan keunggulan PSS dan PPH Plus. Yang kedua, Procinta atau Prowarisan. Procinta cuma bayar 10 tahun, uangnya kembali full 100% 20 tahun kemudian, proteksi miliaran. Proteksi bisa 1 miliar, 1 miliar itu preminya cuma, kalau umur 30-an cuma 1 jutaan. Tapi bisa proteksi 1 miliar. Uangnya nggak hilang lagi, selama 10 tahun dia tabung, 20 tahun kemudian uangnya balik 100%. Semudah itu sebenarnya. Ya, jadi pastikan yuk teman-teman, terutama agen-agen yang lama nggak produksi karena masalah pandemi, saatnya kita bangkit sekarang ini, temui orang-orang di luar sana yang sekarang ini menunggu kita sebenarnya. Mereka nggak tahu harus apa yang saya ambil sekarang ini, ya kan? Karena kita mungkin juga lama nggak kontak mereka karena masa pandemi, pakai cekatan tuh, ayo siap ngajari misalnya pakai foto KTP dan sebagainya, yang nggak usah, kan ada nasabah yang saya pengen tapi saya nggak mau didatengin orang, saya nggak terima tamu, Bu nggak usah saya datang, Ibu cukup
siapkan KTP sama foto aja. Itu semua kita proses, Ibu sudah dapat proteksinya. Ya, seperti itu ya. Saya rasa itu yuk, sama-sama kita masih punya waktu untuk mengakhiri apa yang sudah kita mulai di awal tahun 2021 kemarin. Sukses untuk kita semua. See you at the top. Thank you, B. Luar biasa. Semangat. Oke, terima kasih Pak Willy. Selanjutnya, terima kasih Pak Edi masukannya, nanti biar di Japri Pak Sujar gitu ya, atau ke grup leader. Oke, baik rekan-rekan. Selanjutnya kita akan masuk ke speaker kita ya, yang luar biasa. Ya, ini ibu angkat ya Pak Willy ya. Bapak Handoyo. Ibu angkatnya Handoyo. Kita panggilkan Ibu Wiryastuti. Silakan Bu Wiryastuti. Selamat pagi Mbak Ayu. Selamat pagi Pak Willy. Selamat pagi teman-teman semua. Sepertinya ada sedikit miskom Pak. Tadi materi yang akan saya sampaikan itu personal branding ya, maksudnya bukan via sosmed ya teman-teman ya, tapi ini pada saat kita ketemu dengan klien. Jadi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah skill basic seorang agent pada waktu melakukan pendekatan dengan klien. Ya. Ya, oke. Bisa dibantu share screen-nya Mbak Ayu. Selamat ya Bu Tuti. Slide-nya masih jadul nih teman-teman, saya ambil dari materi lama ya, tapi isinya masih update. Ini bagian dari rahasia sukses menjual diri, maksudnya menjual diri kita di depan klien. Next. Nah, pada pagi hari ini kita akan fokus membahas mengenai people skills, yaitu skill untuk supaya orang itu membeli apapun yang teman-teman jual. Kan sekarang sudah bulan Agustus ya teman-teman ya. Pasti kita semua pengen segera menutup target tahun ini, betul kan? Yes. Yes ya, jadi hari ini kita fokus supaya apa yang kita jual itu bisa closing lah. Ini materinya berkaitan dengan itu. Next. Tulisannya jadi kecil. Teman-teman pernah nggak sih merasa putus asa karena terus-menerus ditolak? Ada nggak yang pernah merasa seperti itu? Atau mungkin sudah, ini jangan digituin. Oke. Nah, ada nggak yang merasa seperti itu? Mungkin bisa tulis di kolom chat, ya. Atau ibaratnya gini loh, saya udah prospek terus, tapi nggak closing gitu ya. Atau saya closing tapi kok kecil. Atau kenapa ya orang itu kalau ketemu saya itu seolah-olah dia nggak percaya sama saya. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi yang harus kita lakukan di awal itu adalah introspeksi dulu ya, teman-teman. Kenapa sih itu bisa terjadi? Kenapa sih saya itu ditolak? Jadi sebuah penjualan itu adalah sebuah proses. Bentar, saya minum sebentar. Jadi tidak bisa serta-merta kalau misalnya kita mau introspeksi diri, itu kita serta-merta hanya melihat dari saya closing atau enggak. Tapi teman-teman harus lihat dulu dari awal prosesnya sampai akhirnya itu seperti apa. Itulah gunanya kita selalu harus mereview. Mungkin cara bikin janji temu kita yang salah ya, atau mungkin proposal yang kita buat itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, ya tidak menarik sehingga tidak menarik untuk calon nasabah kita, atau kita sendiri yang pada waktu menemui klien itu kita nggak meyakinkan, entah kita nggak yakin sama diri kita sendiri atau kita nggak yakin sama produk, atau mungkin skill kita untuk meyakinkan orang itu kurang. Next.
Oke. Faktanya ya teman-teman ya, sebuah proses jual beli itu adalah pertemuan antara kebutuhan dengan penawaran. Jadi kalau apa yang teman-teman tawarkan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien, itu juga kita akan sulit untuk melakukan sebuah penjualan. Jadi yang penting adalah kita harus ketemukan dulu alasan klien itu membeli itu untuk apa. Walaupun apa yang kita jual sama ya, teman-teman jual Procinta, saya juga jual Procinta. Terus Bu Lisa juga jual Procinta atau Pewarisan atau apa yang baru itu Procerah atau mungkin Unit Link. Semua agent prudential itu jualannya sama. Tapi kenapa kok ada yang bisa jual besar dan banyak, ada yang jualannya sedikit-sedikit, ada yang banyak tapi kecil-kecil. Nah, itu yang harus kita analisa juga. Temukan alasan kenapa klien itu harus membeli. Next. Nah, ini kalau kita lihat dari prinsip dasar financial planning, ya, bahwa yang namanya kebutuhan itu kan ada kebutuhan dasar, ada kebutuhan yang menengah, terus di atasnya yang tersier, primer, sekunder, tersier. Sebetulnya asuransi itu ada posisinya sebagai kebutuhan primer dan sekunder ya di dalam sebuah financial planning. Jadi sebetulnya nggak ada alasan buat teman-teman itu nggak bisa closing kalau nasabah kita itu memang butuh. Ya, kita lihat di sini kebutuhan manusia, life yang dimaksud dengan life itu kebutuhan pangan, sandang, papan. Kemudian dia punya kebutuhan untuk menjaga supaya income-nya tetap ada. Makanya di sini kan kita gambarkan dengan kebutuhan akan income, ya. Kemudian dia butuh dana darurat. Dana darurat kalau misalnya sakit atau tiba-tiba kehilangan penghasilan karena sakit kritis, sakit ya masuk rumah sakit atau dia berobat ke dokter atau bahkan sakit yang terus-menerus. Itu ranahnya dana darurat. Kemudian di atasnya ada untuk pendidikan, pensiun, dan warisan. Nah, kita beruntung ya teman-teman. Coba kalau teman-teman kerja di perusahaan yang investasi. Lah, itu kan kebutuhannya udah kebutuhan tersier. Jadi marketnya itu lebih kecil. Kalau kita perusahaan asuransi, itu sebetulnya marketnya luas sekali. Ya, ada di ranah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Next. Nah, ini saya akan sharekan, ini saya juga ambil dari sebuah buku ya. Saya lupa bukunya apa, kayaknya judulnya ya ini sama, 55 alasan mengapa orang membeli asuransi jiwa. Jadi cari alasan dulu ya, kenapa sih dia itu harus beli. Nah, ini ada 55, kita bisa baca satu persatu. Yang pertama banget itu adalah perlindungan terhadap kehilangan penghasilan. Ya. Kemudian asuransi itu juga sebagai suatu cara untuk menabung. Ya, kedua, kemudian sesuatu cara untuk memiliki harta dengan cepat. Kemudian keempat, bisa untuk pendidikan anak. 5, untuk pengobatan dan rawat inap. Kemudian untuk perlindungan cacat, menghitung nilai diri sendiri, itu yang ke-7. Next. Mungkin bisa dibaca ya teman-teman ya. Ada yang bisa bantu saya baca? Ini ada 55 soalnya. Tak bantu Bu Wiri Astuti. Oh, ya. Silahkan Mbak, biar saya hemat suara. Nanti enggak batuk ya. Yang ke-8, investasi yang sangat berharga, teman-teman. Baca kan Bu? Iya, baca aja Mbak. Ya. Yang ke-9, ekspresi rasa cinta dan kasih sayang kepada keluarga. Yang ke-10, untuk mengurangi pajak.
ke-11 mempersiapkan dana pensiun, ke-12 keadaan dari para kreditor, keamanan, maaf. Yang 13 ketenangan pikiran, yang ke-14 gengsi dan status, ke-15 biaya pemakaman, ke-16 proteksi cuma-cuma. Next slide. 17 memiliki pekerjaan yang beresiko tinggi. Ke-18 dana siaga untuk peluang bisnis. 19 untuk tujuan hipotek. 20 untuk berderma. 21 untuk istri simpanan. Wow. Yang ke-22 untuk mengendalikan ahli waris. Ke-23 1 telur dalam tiap keranjang. 24 untuk mempertahankan harga diri. 25 polis asuransi bagi orang kunci atau cayman. Next, cayman. 26 manfaat untuk karyawan kunci. 27 perencanaan kelangsungan usaha. 28 perjanjian jual beli untuk kerjasama. 29 ketika masih dapat diasuransikan. Ke-30 pernah ditolak sebelumnya. 31 jaminan atas pinjaman. 32 meninggal sebagai miliarder. 33 mengapa meninggal tanpa biaya. Ke-34 melihat cara kerja asuransi jiwa. Next. 35 baru saja lulus tes mengemudi. 36 untuk meningkatkan kemungkinan menikah. 37 akumulasi properti. 38 alat penarik perhatian. 39 kekhawatiran terhadap terkena penyakit keturunan. 40 merasa sudah saatnya. 41 perwujudan sebuah mimpi. 42 mengubah ramalan seorang peramal. 43 untuk mencuci uang yang kotor. Yuk next. 44 mahar. 45 pertanggungan jawaban kepada Tuhan. Ke-46 kepastian untuk menghasilkan uang. 47 suka menunggang kuda, belinya kuda. 48 memberi kesempatan yang lebih baik kepada generasi penerus bangsa. 49 agar terbebas dari agen. 50 tanggal keberuntungan. 51 untuk menolong agen. 52 kemungkinan meninggal yang lebih kecil. Next. 53 untuk membuktikan bahwa seseorang salah. 54 memperoleh kembali investasi pada anak. 55 kagum dengan keahlian dan pelayanan agen. Wah, luar biasa. Masih ada, oh ya maaf sambil mau nganter vaksin Bu Tuti, maaf nggih. Keren, suaranya cetar. Siap, cetar membahana nggih. Makasih Mbak Udin. Nah, teman-teman, ya, itu tadi ada buku itu ditulis berdasarkan hasil survei, ya. Jadi orang membeli asuransi jiwa itu alasannya macam-macam, nggak cuma sekedar dia sayang keluarga. Itu ada 55 ya orang membeli asuransi jiwa. Nah, seharusnya teman-teman sebagai kalau ingin bisa mengetahui motif seseorang itu berlatih. Jadi dari 55 alasan tadi teman-teman harus bisa ngomong. Jadi misalnya gini, untuk membuktikan bahwa seseorang salah. Nah, kok bisa sih alasannya seperti itu? Ya, Anda reka-reka dalam pikiran Anda sendiri. Kalau misalnya Anda ketemu klien yang alasan membelinya seperti itu kira-kira dia ngomongnya apa ya? Seperti itu maksud saya, ya. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi closing. Ini kita siang hari ini fokusnya saya ingin bantu teman-teman supaya closingnya lebih jos gitu ya, intinya gitu. Faktor internal dari klien adalah keinginan dari klien itu, ya, dan keinginan itu harus menjadi skala prioritas. Kemudian yang kedua adalah kemampuan finansial. Tentu aja kalau seseorang itu keinginannya banyak, tetapi secara finansial dia tidak mendukung, sama juga bohong ya. Anda nggak bisa closing saat itu, tapi lain kali dia bisa Anda closingkan. Jadi jangan lupa untuk di follow up. Kemudian faktor eksternal dari klien.
yaitu yang pertama kemampuan interpersonal agent. Nah, kemampuan interpersonal itu maksudnya kemampuan si agent itu berkomunikasi sampai akhirnya mengclosingkan si klien tersebut. Kemudian jangan lupa ada namanya pendapat pasangan atau keluarga. Jadi kalau teman-teman mau closingnya lebih mudah, itu sebetulnya ketemunya jangan hanya dengan salah satu. Kalau bisa pasangan ya. Kalau suami ada istrinya, istri ada suaminya. Apalagi kalau ada anak ikut hadir di situ, wah itu lebih mudah lagi. Anda bisa menyentuh hot button dari orang tua itu melalui si anak. Next. Interpersonal skill. Semakin kita harus ingat bahwa semakin tinggi status sosial seseorang, dia akan semakin banyak kemauan dan dia akan punya banyak pilihan. Artinya jangan berharap agennya cuma Anda tok yang datang. Pasti ada banyak yang nawarin, apalagi dari bank ya, karena banknya kan juga pasti priority. Jadi mereka udah punya data nih, wah dia duitnya banyak, udah pasti marketing bank itu akan nawarin asuransi juga. Nah, seorang agent yang hebat itu harus bisa menggabungkan antara kemampuannya menganalisa kebutuhan klien dan menyampaikannya dengan bahasa yang disukai oleh klien. Nah, ini loh bahasa yang disukai oleh klien ya. Di sini saya ambilkan itu dari sebuah buku ya yang ditulis oleh seorang pakar hipnoterapi yang namanya adalah Joe Vitale. Bukunya itu judulnya Buying Trance. Nah, di sini ada kata-kata yang bagus banget. Cara Anda mengemas, memposisikan, dan menjelaskan produk atau jasa Anda akan menentukan cara orang itu mempersepsikannya. Cara mereka mempersepsikannya akan menentukan apa yang akan mereka lakukan. Ya, jadi cara teman-teman itu berbicara dari mulai awal ketemu sama nasabah, baik itu melalui telepon ataupun bertemu langsung, itu akan menentukan apa yang nasabah itu pikirkan dalam pikirannya. Dan akhirnya akan menentukan apa yang akhirnya dia akan lakukan. Apakah dia akan ambil atau dia akan pending atau bahkan menolak. Next. Cara menemukan trans pembelian. Nah, untuk seorang nasabah itu membeli, ada yang namanya trans pembelian ya teman-teman ya, kalau menurut ilmu hipnoterapi, hypnoselling. Trans saat ini, yaitu kita harus mengetahui apa yang diyakini oleh calon konsumen Anda saat ini. Jadi keyakinannya tuh tentang asuransi itu seperti apa sih ya, terus apakah dia itu termasuk orang yang mempersiapkan masa depan, ya artinya berpikir jauh ke depan, atau hidupnya itu mengalir begitu saja. Makanya kita harus ngobrol ya di awal pada saat ketemu klien. Apa yang diyakini oleh calon konsumen Anda saat ini, Anda harus tahu. Terus apapun pendapat mereka, Anda harus setujui dulu. Ya, supaya apa? Supaya Anda bisa mendapat kepercayaan dari klien. Baru setelah itu arahkan mereka ke penawaran Anda atau membentuk trans baru. Jadi ingat di awal itu kita jangan datang langsung bawa proposal. Itu Anda langsung lompat ke trans 3 ya, masuk ke trans baru. Jangan langsung seperti itu. Jadi masuk trans nasabah dulu, terus setujui dulu, baru Anda masukkan paham Anda yang baru. Next. Nah ini ya ingat iklan Axe ya, deodoran sekarang udah nggak ada di TV. Kesan pertama begitu menentukan, selanjutnya terserah Anda. Nah itu sebetulnya dipakai juga berasal dari ilmu hypnoselling. Jadi teman-teman itu cuma punya waktu 10 detik untuk mendapatkan perhatian dari klien. Ya, jadi bila dalam waktu 10 detik yang singkat itu, oke. Sorry. Jadi bila dalam waktu 10 detik yang singkat itu teman-teman tidak mengatakan sesuatu yang sangat penting, maka secara mental dia akan meninggalkan Anda meskipun belum tentu secara fisik.
Ya, jadi misalnya gini, ini terutama akan sangat terasa kalau teman-teman call canvas ya. Dulu saya sering call canvas itu pada saat saya masih jadi agent sampai saya mau SUM itu saya masih sering melakukan call canvas. Jadi itu memang benar. Pada saat pertemuan pertama apa yang kita katakan dan bagaimana cara kita mengatakannya itu sangat mempengaruhi setelah itu dia masih tetap dengerin kita apa enggak. Ya, bahkan bisa-bisa kita langsung diusir ya kalau dia nggak suka sama kita di 10 detik pertama. Next. Cara, saya bingung lagi. Yang perlu kita ingat adalah seseorang itu lebih tertarik untuk membicarakan dirinya sendiri daripada membicarakan tentang Anda atau lawan bicara ya maksudnya. Ya, jadi kalau misalnya Anda sebagai seorang agent untuk mendapatkan hati ya ibaratnya untuk disukai. Menjual diri Anda kan berarti Anda harus disukai oleh lawan bicara Anda. Hal-hal yang harus dibicarakan itu adalah tentang mereka, maksudnya tentang klien. Ya, apakah tentang perasaan mereka, keluarga mereka, teman-teman mereka, status mereka, kebutuhan mereka, pendapat mereka, kepemilikan mereka. Nah, itu salah satu cara yang bisa digunakan untuk kita menarik hati klien atau membentuk trans saat ini. Ya, klien itu akan suka sama kita kalau kita membicarakan tentang mereka dulu. Jadi pada waktu kita datang ke rumah klien, pertama kali yang harus kita lakukan, bicarakan tentang mereka. Apa? Ya, kita lihat apa yang bisa Anda jadikan bahan pembicaraan. Ya, makanya di sini agent itu harus punya wawasan yang luas. Ya, kalau misalnya nih klien Anda, ya, sebentar. Kecepatan slide-nya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya contoh klien Anda itu pada saat datang sedang cupang ya. Saya punya klien itu dia punya hobi tentang ikan cupang. Jadi mau nggak mau kan kita harus sedikit tahu ya teman-teman ya. Apa yang saya lakukan ya, saya langsung mencari tahu tuh tentang ikan-ikan cupang. Jadi ngobrolnya enak. Bicara tentang ikan cupang, tentang perlombaan, tentang ini, tentang itu. Nah, sampai akhirnya dia sudah merasa nyaman. Baru setelah itu kita masuk ke langkah selanjutnya. Next. Nah, ini bisa ada latihannya. Ini saya ambil juga dari buku itu ya. Latihlah diri Anda untuk membuat orang lain merasa penting. Bagaimana caranya? Berikan penghargaan dan pengakuan kepada mereka setiap hari selama 30 hari. Jadi dari orang-orang terdekat ya, misalnya nih, siapa aja sih yang bergaul sama kita sehari-hari? Pertama pasti pasangan, suami kita, istri kita, ya, kemudian anak kita. Kalau ada asisten rumah tangga mungkin di rumah, asisten, kemudian sopir. Siapa lagi? Mungkin kalau ke kantor, Anda ketemu staf kantor ya, admin di kantor atau sekretaris. Itu ini, berikan pujian. Penghargaan, pengakuan tuh maksudnya pujian. Ya, terus lakukan itu, dibiasakan. Setiap ketemu orang Anda memuji lah. Itu salah satu cara yang paling bagus untuk membuat orang lain itu suka sama kita. Next. Apapun yang prospek katakan atau lakukan adalah ekspresi yang sah menurut persepsi mereka. Anda harus memanfaatkan persepsi mereka sebagai alat penjualan yang potensial dan Anda harus secara tulus menerima cara pandang mereka. Ya, jadi apapun yang mereka katakan itu kita harus mengiyakan. Tapi Anda harus gunakan itu sebagai alat penjualan yang potensi dan harus tulus ya, artinya tuh menerima gitu loh. Tulusnya tuh jangan sambil bete. Misalnya gini contoh. Misalnya pada saat kita datang ke rumah klien setelah ngobrol-ngobrol tadi, tentang hobinya, misalnya hobinya tentang ikan cupang. Terus dia mengeluarkan, kita misalnya mulai bicara nih tentang
Bapak selama ini sudah punya asuransi atau belum, misalnya seperti itu ya. Asuransi kinipu, misalnya gitu. Dia udah marah-marah duluan nih. Asuransi kinipu. Dulu orang tua aku punya asuransi, pas meninggal nggak ada satupun yang cair. Aku nggak gelem punya asuransi, misalnya seperti itu. Ya, kita sebagai agent harus menerima dulu, karena mendebat seseorang ini next. Nah, di sini ya, mendebat seseorang hanya akan membuatnya mengalami trust, melawan, atau lari. Jadi nggak boleh didebat ya, teman-teman ya. Anda harus menyetujuinya bagaimanapun keadaan mereka saat bertemu dengan Anda. Salah satu cara hebat menimbulkan trust adalah tersenyum. Jadi, senegatif apapun yang disampaikan oleh klien kita harus iakan dulu. Ya. Jadi kalau misalnya ada klien yang ekstrim nih seperti itu, yang harus kita lakukan pertama adalah senyum. Oh iya Pak, kok sama ya? Saya tuh dulu juga punya pengalaman seperti itu. Sebelum saya ikut di Prudential, itulah kenapa saya akhirnya memutuskan untuk menjadi agent Prudential, menjadi agent asuransi. Supaya tidak banyak orang-orang yang menjadi korban agent-agent yang nakal. Kebanyakan klaim yang ditolak itu karena kesalahan agennya Pak, bukan karena kesalahan perusahaan asuransinya. Itu contoh ya. Jadi kita senyum, kita iyain dulu, kita setuju dengan pendapatnya, baru setelah itu kita sampaikan pendapat kita. Jangan didebat, ya, intinya di situ jangan didebat. Next. Cara mendengarkan yang efektif. Nah ini ya, always listening, always understanding. Saya selalu sampaikan ke agent-agent saya, agent asuransi yang hebat itu tidak perlu pintar ngomong, ya, tapi harus menjadi seorang pendengar yang baik. Yang pertama, kita jadi pendengar yang aktif, ya. Nah, cara menjadi pendengar yang aktif itu lebih aktif. Jadi kalau klien kita bicara, ya, kita ulangi kata-kata akhirnya. Oh gitu ya, benar begitu Pak. Ya, contoh ya, ini contoh kata-kata yang pendek sebagai pembangkit semangat. Oh begitu, sungguh, oh ya, coba Pak ceritakan lagi lebih rinci. Gitu. Sambil bicara kita harus menatap mata lawan bicara kita, ya. Kemudian condongkan kepala Anda kepada lawan bicara saat mendengarkan, dan perlu diingat jangan menyela atau memotong pembicaraan lawan bicara, tetapi ikuti arah pembicaraannya. Jadi harus benar-benar kita ada di situ ya teman-teman ya. Jangan pikiran kita ada di mana-mana sampai-sampai apa yang dibicarakan itu kita nggak bisa nangkep. Jadi kita harus nangkep, kita ulangi lagi. Kalau kita nggak jelas justru kita tanya, maksudnya gimana ya Pak? Kok bisa seperti itu? Gitu. Ditolaknya tuh kenapa Pak? Apakah karena polisnya tidak aktif atau gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan lebih detail, misalnya seperti itu. Next. Nah, tadi saya sudah sampaikan cara kita untuk membuat orang itu suka sama kita, salah satunya adalah memberikan pujian yang tulus. Ya, ini apa saja sih yang bisa dipuji? Contoh, perilaku misalnya kita lihat, oh dia itu pengusaha yang hebat, disukai oleh karyawannya. Misalnya ya kita lihat kalau di FB itu sering ada karyawan yang muji atau apalah gitu kan. Nah itu kita bisa lihat dari situ, dari perilaku. Kedua dari penampilan. Misalnya baru potong rambut nih klien kita, terus kelihatan lebih cantik, lebih fresh gitu ya. Wah Ci, sekarang kamu rambutnya pendek gitu, kelihatan lebih muda, dia lebih cantik, salonnya di mana Ci? Gitu. Nah bahkan saya datengin bener loh salonnya. Jadi terus saya ke situ, terus Ci aku kemarin ke salonmu loh gitu kan. Jadi buat kita lebih dekat sama klien itu, contoh misalnya ini ya, saya dikasih raw almond nih sama nasabah saya kemarin, ada dikasih beberapa. Terus saya posting di IG saya waktu saya minum gitu, biar dia senang. Artinya itu kan juga sebuah pujian, sebuah apresiasi ya untuk menjalin kedekatan dengan orang lain. Terus kepemilikan.
Misalnya dia hobinya berkebun, ya dipuji tanamannya, gitu kan? Atau hobinya melihara ikan atau apapun ya, misalnya apapun yang Anda suka tapi benar-benar tulus ya, yang ada di rumah itu atau di kantornya itu berikan kepujian yang ada di situ. Next. Nah, ini ada latihan. Latihannya gampang ya, hampir sama seperti yang tadi. Kita diminta untuk memuji 3 orang setiap hari. Nah, itu bisa kita lakukan. Next. Nah, jangan lupa menerima pujian. Ya, jadi kalau misalnya Anda dipuji, itu jangan, enggak, saya enggak gitu. Enggak, jangan gitu ya teman-teman ya. Tapi terimalah itu dengan tulus. Ya, terimalah dengan tulus, kemudian ucapkan terima kasih. Tunjukkan juga ketulusan hati Anda. Jadi apapun lah, misalnya Anda dipuji, wah kamu hebat ya atas apa kemarin saya lihat loh kamu masuk koran untuk Prudential gitu kan, namamu muncul di koran. Wah ya, kita harus mengapresiasi, mengucapkan terima kasih. Ini apa? Saya tambahan masukkan sebuah buku. Sorry. Ya, betul. Ya, cara membuat orang lain mudah mengatakan ya. Nah, tentunya kan kita semua pengen apapun proposal yang kita sampaikan, ya orang calon klien itu mengatakan setuju, ya kan, betul kan? Nah, di sini cara membuat orang lain mudah mengatakan ya. Apa prioritas Anda? Nomor 1. Ya, dengar baik-baik jawabannya, tidak menyela. Setelah menemukan apa saja yang dia inginkan, jelaskan kepadanya cara mendapatkannya dengan menggunakan solusi yang Anda tawarkan. Ya, jadi prioritas Anda saat ini itu apa? Ya, dengerin dulu jawabannya, baru nanti kita sampaikan solusinya. Next. Nomor 2, back. Oke. Ajukan pertanyaan yang hanya mencadangkan jawabannya sambil kita menganggukkan kepala. Oh, Anda ingin pensiun sejahtera ya Pak? Oh, Anda ingin kalau sakit, Anda nggak perlu ngeluarin dana. Oh, Anda ingin kalau terjadi sesuatu pada keluarga, pada diri Anda, istri dan anak-anak bisa tetap hidup sejahtera. Ya, berarti kan jawabannya iya. Itu dari apa yang dia sampaikan. Next. Ini ada satu lagi, tawarkan pilihan antara 2 jawaban iya. Untuk proposal yang ini, Bapak mau menggunakan auto debit kartu kredit atau rekening tabungan. Kemudian untuk pembayarannya, setelah ini mau saya proses online, bisa Pak, nanti Bapak terima OTP atau Bapak mau transfer via M-Banking. Ya, itu kan jawabannya iya. Next. Oh, udah selesai ternyata. Alhamdulillah. Oke. Itu materi dari saya ya, teman-teman ya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah closing di minggu ini. Ya, ada hasil minimal 2 case ya, seperti apa yang kita jalankan di kelas PCC 1 minggu 2 case. PCC ya Pak. PCC. Terima kasih. Makasih juga Mbak Udi tadi bantuannya. Oke, saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Bu Riastuti, luar biasa sekali ya. Meskipun serak-serak gitu ya. Tapi kita cukup jelas mendengarnya Bu. Oke, rekan-rekan, yuk tanya, ajukan pertanyaan sama Bu Riastuti ya. Mungkin bisa via chat atau bisa langsung dibuka mic-nya. Yuk, just. Ada pertanyaan nggak sih Bro? Ya. Ya, ini ada masukan dari Pak Edi Kusbianto. Atasnya ada lagi nggak, Bu? Oke. Yuk teman-teman, ada yang mau tanya? Boleh langsung dibuka aja speakernya, biar lebih dekat gitu ya, meskipun jauh di sana.
Ya, Pak Alvin, silakan. Ya, wah materinya luar biasa. Pertanyaannya simpel aja Bu, itu bukunya buku apa ya Bu? Judulnya itu Buying Trans. Saya ketik ya, Oh iya, sama apa yang nulisnya siapa gitu ya Bu? Terus kalau bisa materinya di-share Bu di grup biar tetap bisa kebaca. Beneran mau baca nih Pak Alvin? Siap, ya belajar. Buying Trans. Itu sebetulnya udah lama banget bukunya. Ini materinya saya buat percaya nggak tahun berapa? 2010. Nah, saya belum jadi agent tuh. Saya belum jadi agent, makanya udah dibaca tuh buku. Ternyata tuh Pak Willy materi entry saya tuh banyak banget loh. Saking seringnya dulu ngisi entry. Ya udah tiap Senin entry. Aduh no. Suaranya harus persiapan. Ya. Keren. Oke. Makasih loh Bu. Ya, 10 detik Bu, bukan 10 menit. Ya. Nah ini Bu, 10 detik pertama. Di awal yang 10 detik tadi gimana bicaranya ya Bu? Gitu. Maksudnya? Sebentar, saya lihat pertanyaannya. Ya. Atau Bu Widya Intansari boleh dibuka aja mic-nya biar lebih jelas. Bu. Ya, pagi Mbak Ayu. Oh iya, silakan Bu. Ya, tadi maksudnya kan 10 detik pertama kan menentukan. Kayak iklan tadi loh Bu Tuti. Itu gimana Bu? Kita cara bicaranya untuk istilahnya biar menarik. Karena kan setelah itu kan kalau menarik dia akan concern sama kita. Lanjut. Kalau enggak kan dia udah secara fisik di situ tapi pikirannya udah kemana-mana ya Bu. Okay. Nah itu gimana Bu? Maksudnya bicaranya seperti apa? Makasih. Oke. Sebetulnya bukan hanya sekedar apa yang kita bicarakan, tetapi bagaimana kita membawa diri kita. Kalau 10 detik itu kan nggak banyak yang bisa kita sampaikan ya, Bu Intan ya. Jadi lebih ke pertama itu kita kalau bisa jabat tangan ya. Kalau dulu kan kita jabat tangan. Jabat tangan itu harus erat. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita memperkenalkan diri kita. Nah, kita memperkenalkan diri kita itu kita juga harus menunjukkan kalau kita itu percaya diri dan profesional. Jadi pertama tadi jabat tangan yang erat, kemudian kita memperkenalkan diri kita, Pak, ini saya yang menelpon Bapak membuat janji temu pada hari ini, saya dapat referensi dari Bapak Agus. Nama saya Tuti, Pak. Terus kita jabat tangan, kita serahkan kartu nama, ya. Bapak, sesuai dengan pembicaraan di telepon kemarin, saya hari ini datang untuk ngobrol dengan Bapak mengenai program perencanaan untuk perlindungan penghasilan, misalnya gitu. Ya, jadi tetapkan satu topik aja ya, Intan ya. Jangan belandang kemana-mana. Jadi kalau dari awal kita bilang perlindungan penghasilan, ya saya datang hari ini untuk ngobrol dengan Bapak mengenai program perlindungan penghasilan. Udah, setelah itu kita duduk. Nah, setelah kita duduk, jangan langsung bicara mengenai topik yang ingin kita sampaikan. Intinya tuh di situ sebetulnya. Tetapi kita tarik dia dulu untuk suka sama kita. Caranya apa? Ya, ice breaking ya Pak. Tadi kan transnya itu trans saat ini dulu. Jadi kita lihatlah apa sih yang ada di situ. Jadi pada waktu kita datang, kita mengamati dulu apa sih yang bisa kita puji di situ. Misalnya begitu kita duduk, wah Pak, saya baru pertama kali loh datang ke kantor yang mewah seperti ini. Suasananya benar-benar nyaman di kantor ini. Ya, furniturnya juga keren banget. Saya jadi ingat kalau saya lihat film Korea, ya seperti ini Pak, misalnya begitu. Ya, itu pokoknya pujian nomor 1 yang harus kita keluarkan itu adalah pujian dulu. Entah itu apa yang bisa kita puji yang tulus ya, atau misalnya kita ketemu klien ibu-ibu nih, kita datang ke rumahnya, terus kita lihat tanamannya ya, apalagi Mbak Intan kan koleksi tanaman, mestinya kan ngerti ya kan. Waduh Bu, itu Amazonnya keren banget Bu, punya saya juga baru beli Amazon 1 bulan yang lalu, tapi waduh punya ibu ini keren banget, ibu beli di mana Bu, misalnya seperti itu ya. Ngobrol dulu sampai dia itu
bisa mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, dia ngobrol dengan enak, baru nanti kita masuk ke topik yang ingin kita sampaikan. Nah, yang dimaksud 10 detik pertama itu seperti itu. Jadi dari mulai perkenalan, ya perkenalan kita meyakinkan, kemudian yang kedua kita percaya diri, kita tatap mata klien kita, kemudian yang ketiga kita berikan pujian, ya jangan lupa senyum. Ya, senyuman itu katanya adalah hal yang paling bagus untuk membuat orang suka sama kita, itu senyum. Oke, moga-moga cukup membantu jawabannya Mbak Intan. Ya, siap Bu Tuti, makasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan kembali. Oh, Pak Yogi mau jadi muridnya katanya. Oh, bayar SPP-nya ke saya Pak Yogi ya. Saya yang berguru sama Pak Yogi. Ya, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Itu kalau menurut saya karena saya melihat banyak sekali kelas-kelas yang berbayar yang diikutin sama Bu Tuti ini. Ya, saya sudah kenal beliau kan sudah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi banyak sekali pelajaran training-training yang untuk leher ke atas ya, yang tentunya juga berbayar ya. Contoh yang kemarin saya ajak teman-teman itu Gordon Hu misalnya ya. Gordon Hu itu sekali training pakai Zoom aja kemarin itu ya, itu belasan juta. Ya. Jadi itu kalau yang tatap muka itu kalau nggak salah sampai 28 juta per sesi. Ya. Jadi kelihatannya sepele ya training kok mahal sekali gitu. Tapi kalau training yang berbobot begitu, ini contohnya Bu Tuti ini ada salah satu orang yang rajin ikut training berbayar seperti itu ya. Saya nggak tahu udah berapa kali dia ikut training seperti itu. Nah itu hasilnya memang akan seperti banyak sekali, bahkan tadi materi saya ternyata masih banyak karena memang sekian lama itu kalau kita belajar tentang training yang berbayar seperti itu memang pasti ada hasilnya. Contohnya misalnya tadi orang yang mau ditemuin 10 detik pertama itu, misalnya ternyata kita pelajari orang ini hobinya misalnya basket misalnya ya, nggak ada salahnya kita buka literatur tentang basket misalnya, kita tahu Michael Jordan itu siapa, terus kemarin ada pertandingan NBA itu siapa pemenangnya, cukup itu aja yang diketahui. Kemarin nonton Pak NBA Pak, karena kita tahu dia hobinya, karena kalau orang dengan hobinya yang sudah biasa ya, misalnya saya hobinya golf, begitu ada orang nawarin saya ngomong golf, saya langsung ngeblend sama dia, karena cocok kan ngomongnya, itu biasanya lebih mempermudah kita untuk pendekatan, itu yang dimaksud Bu Tuti tadi di 10 detik pertama ya. Breaking the ice ya, ice breaking, jadi membuat suasana itu menjadi suatu suasana yang menyenangkan. Akrab. Misalnya dalam akrab ya Pak. Ya, akrab, mengakrabkan diri itu supaya ngeblend gitu. Jadi pada saat kita melihat ada foto-foto apa gitu ya, langsung kita komentar yang kita tahu, jangan yang kita nggak tahu apa-apa terus kita komentar malah menjerumuskan kita. Bagus sekali sih, keren. Iya. Makanya harus banyak baca ya. Paling enak kalau prospek itu ngajak suami saya sebetulnya, karena dia kayak kamus berjalan. Saking sukanya baca ya, dan dia kalau baca itu selalu ingat gitu loh. Kalau saya kan orangnya pelupa, jadi suaminya yang mana nih pada nggak tahu? Nggak ada di sini. Lagi di ruangannya dia sendiri, dia punya ruangan. Lagi di ruangannya, lagi semedi ya. Enggak. Dia lagi senang bikin channel YouTube. Oh keren. Jadi, follow dong, nanti tulis saya follow apa? Oh iya, banyak Pak channel YouTube-nya Pak. Carinya apa? Carinya Seto Wardono atau Wise ya? Wise Consulting. Wise ada juga. Selain itu juga dia sama teman-temannya juga bikin, ada yang sayang ternak, ada yang tentang furniture, macam-macam Pak. Oke. Iya. Jadi memang nambah wawasan itu penting banget ya, apalagi di era sekarang kita kan bisa dapat informasi dari mana-mana dengan sangat mudah. Jadi nggak akan kesulitan lah kita mencari bahan pembicaraan. Jadi minimal ya setiap pagi kita baca Detik, baca Kompas.com ya. Dari situ kan kita tahu apa sih yang lagi trending hari ini. Terus Malam Beturah itu juga Malam Beturah, Kumparan.com. Perlu ya itu ya.
Perlu juga loh Pak, kalau ketemunya ibu-ibu kan mereka nggak baca detik, mereka bacanya malah Betura sama kumparan.com. Iya. Oke, sudah ya cukup. silakan yang mau nanya lagi. Ini ada Pak Yogi. Untuk agen baru nih Bu, tips bagaimana cara bisa pede di awal pertemuan dengan calon klien ya Bu, karena belum terbiasa dan cenderung ragu. Ragu, apa? Iya. Ragu. Karena belum terbiasa dan cenderung ragu lah. Itu dia, ragunya itu harus digarisbawahi. Yang ragu itu ragu apa? Agent itu. Ya, apakah dia ragu sama produk, apakah dia ragu sama dirinya sendiri, apakah dia ragu sama profesinya sebagai seorang agent. Nah, itu yang harus dibereskan dulu ya. Jadi sebetulnya untuk kita menjadi agent yang percaya diri, itu yang pertama kita harus believe ya. Kemarin sudah saya sampaikan pada waktu di kelas BCC, believe terhadap produk itu penting. Jadi kalau kita sendiri nggak percaya kalau produk kita itu bagus, tentu saja pada saat ketemu dengan klien kita nggak akan percaya diri. Nah, caranya gimana sih kita percaya produk itu bagus? Ya paling nggak pertama kita punya dulu untuk diri kita sendiri. Minimal Purcinta yang 100.000 ya, kalau misalnya sekarang budgetnya lagi cekak gitu kan. Minimal kita punya dulu Purcinta 100.000 atau punya PSS. Ya baru dari situ kita bisa, oh ya saya percaya nih sama produk, saya percaya itu bagus, saya beli untuk diri saya sendiri, maka nanti ceritanya akan lebih enak. Kedua, terhadap profesi, belief terhadap profesi lah. Kalau belief terhadap profesi itu kita bisa ikut acara-acara yang diadakan Prudential, seperti acara BOP, ya BOP itu kan juga membuat kita lebih belief terhadap profesi. Oh ternyata jadi agen asuransi itu mulia. Oh ternyata jadi agen asuransi itu income-nya bisa digunakan untuk sandaran dalam jangka panjang. Oh ternyata jadi agen asuransi itu bisa kaya. Oh ternyata jadi agen asuransi itu kita bisa nolong banyak orang gitu ya. Bahkan kita bisa merubah hidup orang lain. Kalau dia jadi agen kita, dia sukses gitu kan. Itu kan juga kita merubah hidup kita. Merubah hidup orang lain. Nah itu belief dulu terhadap profesi kita. Baru setelah itu bisa kita percaya pada diri kita sendiri. Kalau kita punya niat yang baik ya untuk nolong orang, mestinya sih kita bisa percaya diri pada waktu kita ketemu orang lain. Biasanya agent yang nggak pede itu karena mikirnya perspektifnya adalah saya harus closing, saya mau dapat komisi sekian gitu. Nah, itu biasanya nantinya jadinya nggak percaya diri. Tapi kalau pada saat datang itu misinya sudah betul, ya misi saya adalah saya mau bantu orang ini. Ya, jangan sampai kalau ada apa-apa nanti keluarganya jadi korban. Bantunya dalam bentuk apa nih? Ya nanti tergantung pada saat saya ketemu dia, apa yang dia butuhkan itu yang akan saya bantu. Seperti itu. Mungkin bisa membantu Pak Yogi untuk jawaban pertanyaannya, jawaban atas pertanyaannya. Ya, Pak Yogi sudah membantu ya, sip ya. Oke, kalau dari Novip nih, kalau dulu ada kelas workshop khusus role play, jadi agen baru bisa melatih diri kayak gitu ya. Oh ya, itu bagus loh. Kelas role play itu mungkin bisa kita adakan ya, Pak Yogi. Ini kan PIC trainingnya kan Pak Yogi. Itu sangat membantu, betul, saya setuju. Role play-nya dari mulai yang awal ya, dari mulai perkenalan, buat janji temu dulu, kemudian role play memperkenalkan diri, kemudian role play presentasi, itu bagus. Ya, itu bagus banget. Setuju. Ya, ada Bu, nanti di kelas PCC sudah di-approve oleh Pak Willy. Jadi kelas PCC nanti sudah ada Bu Willy setia. Oke. Ya, mungkin tadi pertanyaan terakhir dari Pak Yogi, ada lagi yang mau ditanyain, teman-teman? Udah ya, kayaknya mungkin closing speech dari Bu Wirastuti. Oke. Teman-teman, kita itu bekerja di asuransi itu pastikan punya misi. Ya, jadi saya tekankan lagi, jangan hanya sekedar kita berpikir komisi. Komisi itu artinya apa yang bisa kita dapatkan. Jangan berpikir di situ, tapi berpikir apa yang bisa kita berikan.
Kalau kita bisa berpikir apa yang bisa kita berikan kepada klien, kita nggak akan mudah putus asa, kita juga nggak akan apa ya, ibaratnya tuh malu ya kalau ketemu klien kita, siapapun itu, mau teman, mau saudara, kita nggak akan malu. Terus kita juga akan apapun respon yang dia berikan ke kita nggak akan jadi apa ya, baper ibaratnya gitu. Ya mau misalnya gini, kita pada saat kita temui misalnya dia bete gitu kan, wajahnya nggak enak. Nah kalau kita sudah mikir, waduh nih dia nggak enak, jangan-jangan gara-gara saya mau ngomongin asuransi nih, ekspresi dia jadi seperti itu. Nah, itu berarti kita misinya nggak jelas. Tapi kalau kita misinya jelas, saya mau bantu dia, apapun ekspresi dia, kita akan tetap bisa menerima dengan santuy. Senyumin aja teman-teman. Mungkin pada saat kita datang, dia lagi berantem sama suaminya, misalnya seperti itu. Atau anaknya lagi rewel, kena sakit. Nah, selalulah sebagai agent itu kita punya misi yang baik dan selalu berpikir positif. Hasilnya insya Allah akan positif. Oke Mbak Ayu, cukup ya. Yes. Suara saya sudah serak sekali. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Bu Yostuti. Terima kasih. Semangatnya loh. Ya udah kita foto dulu ya Bu. Oke. Ya, kita foto dulu teman-teman. Bisa dibuka dulu videonya semuanya. Ya, udah siap? Udah siap. Oke, ya. Yuk, saya hitung ya. 1, 2, 3. Wes. 2 kali lagi. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Willy, ada yang mau ditambahkan? Cukup.